Kalau ada masalah-masalah dalam rumah tangga, biasanya yang menjadi korban adalah pihak perempuan. Betul apa betul? Tulis di kolom komen coba. Betul banget Romo. Kenapa sih iya Romo, perempuan selalu jadi korban? Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-37 di tahun 2024 ini. Ini saya sedang ada di kantor baru saya di kampus. Tadi pagi saya baru saja mengajar. Masih ada waktu setengah jam istirahat, saya langsung bikin video. Nanti abis itu ada ngajar lagi sampai malam jam 8, itu ngajar di KPKS. Lalu setelah itu saya rapat online di keuskupan. Di tengah-tengah kesibukan saya sedang berjuang supaya Anda tidak satu kali pun melewatkan hari-hari Anda tanpa firman Tuhan. Nah, sekarang saya mau mengangkat satu lagi saudara-saudara, permasalahan dalam rumah tangga yang kita bisa baca dalam kitab suci. Tapi yang ini saudara-saudara beda, lain banget. Karena apa? Betul-betul mencerminkan kalau ada masalah-masalah dalam rumah tangga, biasanya yang menjadi korban adalah pihak perempuan. Betul apa betul? Tulis di kolom komen coba. Betul banget Romo. Kenapa sih iya Romo, perempuan selalu jadi korban? Apakah karena perempuan selalu dicap sebagai pihak yang paling lemah? Apakah gara-gara perempuan gak mencari nafkah? Apakah perempuan itu dianggap sebagai masyarakat kelas 2? Ya namanya perempuan kan pokoknya seputar dapur dan tempat tidur Romo, ngurus anak Romo. Saudara-saudara terkasih, dalam kitab suci yang mau saya bahas hari ini, jangan cuman perempuan bisa jadi korban. Perempuan juga harus bisa membela harkat martabatnya, membela hak dan tanggung jawabnya betul-betul saudara-saudara. Kisah ini bisa Anda baca dalam kitab Kejadian bab 38. Murid-murid Romo Yosef pasti sudah sering dengar bagaimana saya membahas kisah ini. Hafal di luar kepala karena buat saya tokoh korban, tokoh perempuan ini yang tidak berdaya dan dianggap lemah ini ternyata bisa menjadi cerminan, inspirasi buat banyak orang yang seringkali menjadi korban dari permasalahan dalam keluarganya. Nama tokoh ini adalah Tamar. Tamar artinya pohon korma, simbol dari perempuan yang cantik dengan bentuk tubuh yang ideal. Maka tidak jarang saudara-saudara, perempuan-perempuan cantik ini sejak di usia muda mereka sudah dilamar oleh pihak laki-laki. Biasanya pihak laki-laki takut kecolongan, takut diambil oleh orang lain duluan. Maka kalau Anda baca dalam kitab Kejadian bab 38, pada saat itu Yehuda itu siapa? Salah satu dari anaknya Yakub. Dikatakan Yehuda mengambil istri dari seorang perempuan yang bernama Shua. Jadi ya seperti orang-orang normal, keluarga normal biasa, laki-laki bernama Yehuda menikah dengan seorang perempuan bernama Shua. Nah, bersama Shua ini Yehuda punya 3 orang anak, semuanya anak laki-laki. Orang tua mana yang gak bangga saudara-saudara? Dalam masyarakat kuno, kalau punya anak laki-laki, apalagi lebih dari 1, itu bangganya luar biasa. Maka digambarkan di sini sejak awal, keluarga Yehuda sebetulnya adalah keluarga yang ideal. Dia punya anak, bahkan anaknya laki-laki semuanya. Anak-anaknya itu bernama yang paling gede, yang kedua bernama Onan, yang ketiga bernama Shela. Jadi suami istrinya bisa mengandung, bisa melahirkan 3 anak laki-laki. Sebuah hidup yang ideal pada waktu itu. Nah dikatakan sebagai seorang ayah melihat anak-anaknya beranjak dewasa, seperti Anda juga was-was kalau anak udah dewasa kok belum nikah-nikah ini, belum punya pacar ini. Maka dalam budaya pada waktu itu, budaya ribuan tahun yang lalu, Yehuda sebagai kepala keluarga mencarikan jodoh untuk anak-anaknya. Dikatakan, sesudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar.
Saudara-saudaraku yang terkasih, meskipun tidak diceritakan dalam kisah ini, tetapi bisa dari penggalian-penggalian kuno, dari dokumen-dokumen kuno, dikatakan bahwa pihak laki-laki akan membayar mahar, uang mahar, kepada pihak keluarga perempuan, lalu dikatakan nanti pihak laki-laki ini dalam masa pertunangan itu tinggal di rumah pihak perempuan sampai nanti ada pernikahan. Nah, bisa dibayangkan saudara-saudara, ada sebuah rentetan masa persiapan pernikahan atau perkawinan antara Er dengan Tamar. Sampai akhirnya mereka menikah. Pada saat menikah, pihak perempuan diboyong ke pihak keluarga laki-laki. Karena sudah dibayar uang maharnya, sejak saat itu perempuan ini sudah menjadi miliknya pihak keluarga laki-laki. Jadi ini peristiwa ribuan tahun yang lalu saudara-saudara ya, dari budaya Timur Tengah kuno. Kalau pihak keluarga laki-laki sudah bayar uang mahar, artinya pihak perempuan sudah menjadi milik dari pihak keluarga laki-laki. Siapa? Ya Yehuda lah. Karena Yehuda langsung menikahkan perempuan ini yang bernama Tamar kepada anaknya. Nah, secara mengejutkan saudara-saudara di ayat 7 dikatakan anak Yehuda ini jahat di mata Tuhan. Maka diceritakan ini mati sebelum punya anak laki-laki. Pada waktu itu Tamar tampil sebagai seorang janda tanpa anak laki-laki. Saya sudah sering mengatakan saudara-saudara, janda yang ditinggal mati suami tanpa anak laki-laki itu berada di strata paling bawah dalam masyarakat pada waktu itu. Nggak punya pelindung, nggak ada yang menjamin, nggak ada yang menjaga. Nah, pada waktu itu saudara-saudara, ada yang namanya perkawinan levirat. Budaya perkawinan levirat artinya perkawinan dengan saudara ipar. Maka untuk melindungi para janda dari situasinya yang mencekam, situasinya tanpa pelindung, takut diapa-apain sama orang lain, maka janda-janda seperti ini harus dinikahkan kepada saudara laki-laki dari suaminya, yaitu iparnya sendiri. Kita nggak perlu zaman dulu ngomong cinta. Apakah Tamar setuju? Apakah Tamar cinta? Apakah anak kedua dari Yehuda itu setuju? Kita bisa melihat bagaimana konsep dari perkawinan itu sebuah konsep yang sangat amat berkembang. Zaman dulu perempuan yang sudah dibeli tanda kutip oleh pihak laki-laki itu diperlakukan ibaratnya barang aja. Mau dinikahi nama siapa? Lalu dinikahkanlah antara Tamar, janda tanpa anak laki-laki dengan Onan. Lalu di ayat 8 dikatakan Yehuda berkata kepada Onan, "Hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu." Maka nanti kalau janda ini bisa hamil, bisa melahirkan anak, dikatakan anaknya itu akan membangkitkan keturunan bagi suaminya yang pertama. Nah, Anda tahu saudara-saudara, yang namanya warisan pasti ada hubungannya sama harta waris. Di mata Onan, dia melihat, waduh, sebuah kerugian besar. Bagus kalau Tamar kakaknya itu nggak punya keturunan. Sebab apa? Harta warisan, hak kesulungan akan jatuh langsung kepada Onan sebagai anak kedua. Tapi kalau Tamar bisa sampai punya anak dari benihnya si Onan, maka nanti hak anak sulung akan jatuh kepada anaknya Tamar ini. Sebuah kerugian di mata Onan. Maka dikatakan, Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya, ia membiarkan maninya terbuang. Supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Saudara-saudara, itu kan sebuah perbuatan yang sangat jahat sekali bukan? Bagaimana Tamar hanya dijadikan sebagai pemuas nafsu dari Onan. Gak pernah mendapat haknya, gak pernah mendapat keturunan karena selalu maninya dibuang keluar oleh Onan ini. Sebuah hidup yang sangat amat mengerikan. Tidak ada bedanya dengan seorang cur. Sebuah kengerian saudara-saudara. Apakah Anda baru sadar di situ? Tamar hanya dipakai, dimanfaatkan oleh kepuasannya Onan saja.
Maka dikatakan hal itu jahat di mata Tuhan, maka Onan pun mati. Saudara-saudara, untuk kedua kalinya Tamar menjadi janda lagi-lagi tanpa keturunan. Bagaimana masa depannya? Siapa yang akan menanggung hidupnya? Siapa yang akan menghidupi dia? Siapa yang akan menafkahi dia? Anak gak punya, suami sudah 2 kali, mati dua-duanya. Nah, saudara-saudara, pada waktu itu tampak sekali Yehuda sebagai mertua adalah mertua yang tidak peka terhadap kejahatan dari anak-anaknya ini. Yehuda tidak tahu bahwa anak-anaknya mati karena kejahatan mereka. Tetapi lagi-lagi Tamar, seorang perempuan yang sudah dibeli oleh uang mahar, lagi-lagi mendapat cap sebagai pembawa sial bagi keluarga Yehuda. Tamar ini seharusnya dinikahin kepada Shelah. Shelah itu anak ketiga dari Yehuda. Seharusnya kalau menurut hukum. Tetapi dikatakan pada waktu itu begini. Di ayat 11. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu. Tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar. Sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Saudara-saudara, kalau lagunya Nia dan Niati yang minta, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Tetapi di sini Yehuda memulangkan Tamar ke rumah orang tuanya. Karena apa? Yehuda tidak mau menikahkan Tamar dengan Shelah anak yang ketiga. Ntar anak ketigaku mati lagi gara-gara si Tamar ini. Di sini Anda bisa membandingkan dengan Naomi. Keluarga Naomi sudah membeli Ruth dengan Orpa untuk anak-anak mereka. Ketika anak-anak mereka meninggal, ketika suami Naomi meninggal, Naomi dengan luar biasa berkata, pulanglah ke rumah orang tuamu, jalinlah kebahagiaanmu lagi. Naomi membiarkan menantu-menantunya ini untuk menikah lagi, tapi tidak dengan Yehuda. Janji palsu, PHP tingkat tinggi, perempuan selalu menjadi korban, selalu menjadi pihak yang disalahkan. Gara-gara perempuan ini, 2 anak-anakku mati. Padahal yang jahat adalah anak-anaknya Yehuda ini, bukan? Nah, diceritakan saudara-saudara, setelah beberapa lama kemudian matilah istri dari Yehuda ini. Maka Yehuda menjadi duda, sementara Tamar menjadi janda. Masing-masing kehilangan pasangannya. Tetapi di sini kita bisa melihat ternyata beda nasib antara duda dengan janda. Di ayat 12. Setelah beberapa lama matilah anak Shua istri Yehuda. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timna. Perkabungan itu bisa 7 hari, bisa 40 hari. Itu kuburan aja belum kering saudara-saudara tanahnya ya. Tetapi si duda ini sudah mencari hiburan-hiburan yang lain. Dikatakan Yehuda pergi ke Timna, ke tempat orang-orang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira sahabatnya orang Adulam itu. Memang disebut tempat pengguntingan domba, disitulah banyak kali pasar-pasar malam, termasuk tempat-tempat di mana laki-laki biasanya melampiaskan hasrat seksualnya. Bayangin saudara-saudara, kalau janda ketika suaminya meninggal harus meratap, menunggu tanpa kepastian. Kapan si Sheila itu diberikan kepadaku? Menunggu dan menunggu tanpa kepastian. Sementara seorang duda begitu istrinya meninggal, begitu masa perkabungan selesai langsung cari yang lain. Sebuah gambaran ketidakadilan. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapa mertuamu sedang jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditanggalkannya pakaian kejandaannya. Ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi ke pintu masuk ke Enaim di jalan ke Timna. Karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah untuk menjadi istrinya. Jadi ini perempuan ini melawan dalam diam. Seorang perempuan biasanya punya naluri, punya intuisi. Ada apa mertuaku tidak juga memberikan anaknya yang ketiga kepadaku? Kenapa? Padahal Shelanya sudah besar. Artinya nih Yehuda menggantung Tamar bertahun-tahun.
Nah, disinilah saudara-saudara, naluri seorang perempuan akhirnya berbicara. Dia mau tahu, dia mau meyakinkan dirinya. Ada apa di balik pikiran mertuanya ini? Apakah mertuanya takut? Apakah mertuanya sepertinya berbohong, tidak akan memberikan anaknya yang ketiga ini? Maka dia tinggalkan pakaian kejandaannya untuk menguji, untuk mencari tahu apa jawaban dari mertuanya ini. Nah, ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, "Marilah, aku mau menghampiri engkau." Saudara-saudara, sebagai perempuan ya, Anda sakit nggak kalau begini? Dulu waktu sama Onan, tidak ubahnya dia diperlakukan sebagai seorang pe-titik-titik cur itu. Sekarang mertuanya sendiri, belum apa-apa, udah menganggap dirinya sebagai pe-titik-titik cur itu. Sakit saudara-saudara. Ternyata mertuanya ini datang ke Timna bukan untuk memberikan Sheila yang sudah jadi besar, tetapi memang untuk cari keenakan, cari kepuasannya sendiri. Disitulah seorang perempuan yang bernama Tamar ini baru sadar. Tidak bisa dia cuma diam saja. Dia harus membela haknya. Saudara-saudara, dengan cara yang unik, Tamar betul-betul akhirnya nanti bersetubuh dengan Yehuda, mertuanya ini. Kita bisa belajar saudara-saudara bagaimana perempuan ini harus pintar. Bagaimana perempuan ini jangan mau dibodohi lagi oleh pihak-pihak yang seringkali berbohong. Saudara-saudara yang terkasih, di balik kisah ini, kisah yang cukup mengerikan ini, sebetulnya ada sesuatu yang seringkali terlewat. Ingat saudara-saudara, Yehuda adalah pewaris kesulungan dari Abraham. Kita bisa melihat karena kematian anak pertama, kematian anak kedua, Yehuda tidak lagi punya concern dari mana nanti Abraham bisa keturunan berikutnya. Di sini Yehuda tidak peduli dengan hal itu. Sementara Tamar sangat amat peduli pada kehadiran keturunan di keluarganya Yehuda. Itulah saudara-saudara, kalau kita bisa membaca sebuah kisah kitab suci, kita harus adil, buka wawasan lebih luas. Jangan cuma ngecap si Tamar ini sebagai pelacur, orang yang berzina, orang yang gak tahu diri, bersetubuh dengan mertuanya. Mertuanya lagi gak peka, mertuanya lagi trauma, mertuanya lagi pahit hati hidupnya. Mertuanya lagi kehilangan demi kehilangan, sampai gak peka terhadap keturunan. Untung ada Tamar. Tapi Tamar belajar. Di situ Tamar bertanya kepada Yehuda, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku?" Yang namanya laki-laki ya saudara, ketika sudah di ujung gitunya ya, "Aku akan mengirimkan kepadamu." Catat di sini, "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku." Lagi-lagi dijanjiin. Janji untuk memberikan Sheila anak yang ketiga aja enggak. Sekarang udah mau janji lagi, yaitu anak kambing. Nanti jangan sampai Sheila enggak, anak kambingnya juga enggak. Maka perempuan yang namanya Tamar ini pinter. Dikatakan, "Asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku." Tamar minta syarat, apa jaminannya? Maka dikatakan, "Apakah tanggungannya yang harus kuberikan kepadamu?" Nah ini jawab perempuan itu secara luar biasa. "Cap materaimu, serta kalungmu, serta tongkat yang ada di tanganmu itu." Saudara-saudara, untuk zaman dulu ya, setiap orang tuh dewasa laki-laki punya cap untuk entah perjanjian, bikin perjanjian gitu, atau untuk unsur legal. Selain cap juga ada kalung dan tongkat. Nah, inilah yang nanti akan menjadi bukti buat Tamar. Setelah itu diberikan langsung tanpa bak bibu lagi, lalu bersetubuhlah mereka, lalu Tamar pun hamil. Nah, saudara-saudara, ketika Tamar hamil, tersebarlah berita itu bahwa Tamar hamil bukan oleh Lagi-lagi perempuan hanya dijadikan korban lagi. Pihak yang salah lagi saudara-saudara. Siap-siap Tamar dirajam oleh batu, oleh masyarakat, oleh keluarga Yehuda. Tapi untungnya Tamar, wanita yang pintar membela haknya ini, memperjuangkan haknya ini, dia mengeluarkan barang-barangnya si Yehuda ini.
Karena apa? Ternyata Yehuda nggak memberikan anak kambing juga. Nih laki-laki ini nih memang aduh cuma bisa janji doang. Dengan barang-barang itu, dengan pemilik barang-barang inilah aku bersetubuh. Yehuda baru sadar, aduh ternyata itu si Tamar kemarin. Dia baru sadar, bukan Tamar yang salah, tapi aku yang salah. Sebab aku tidak memberikan Sela anakku kepadanya. Saudara-saudara, itulah salah satu keruwetan dari keluarga yang saya ceritakan ini. Tapi puji Tuhan, rahmat Tuhan masih bekerja dalam diri mereka. Nanti Yehuda dan Tamar tidak lagi bersetubuh. Tamar melahirkan seorang anak yang kelak akan menjadi keturunan dari tokoh besar yang bernama Raja Daud. Itu saudara-saudara, selalu ada blessing dalam setiap peristiwa-peristiwa yang pahit sekalipun dalam hidup kita. Cari kehendak Tuhan, cari di mana Tuhan masih bekerja dalam situasi yang sudah tidak ada harapannya lagi. Saya Romo Yosef selalu berdoa supaya para pasangan-pasangan yang tidak juga memperoleh keturunan, saya selalu berdoa buat mereka. Semoga ada rahmat, kasih karunia, jalan keluar bagi mereka, sehingga mereka juga boleh memperoleh keturunan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati.